warahmatullahi wabarakatuh. Good morning or maybe good afternoon, everyone, because I record this in the morning and I think that maybe some of you watch it in the afternoon or in the evening. So good morning, good morning for today's class. Thank you very much for coming back to the video. So for this meeting, we still have a virtual meeting by using my video, my teaching video. And I wish that maybe the next 2 weeks we will meet each other by using Zoom. Yeah, so if you have any question related all the material that I have explained to you, you can go ask me when we have Zoom meeting. Yeah. Okay. So before I start to the material itself, I know that it is so difficult for you to come up with the grammar, but I do really hope that you have your own personal time to learn about the grammar, and I wish that you could understand or comprehend the material also by yourself by reading more reference or watching more video rather than just my video ya. Jadi memang mata kuliah grammar ini susah, sulit gitu ya. Tapi ya diusahakan gitu ya, jangan cuma nonton video Miss saja. Jadi coba cari lagi, explore lagi sendiri gitu ya. Materinya apakah seperti itu atau mungkin ada penjelasan lainnya yang bisa kalian temukan di video yang lainnya. Like I've told you before, when it comes to the two credit of time for the lecture, it means that not 2 hours ya. Jadi 2 SKS itu kan 1 jam 40 menit tuh. Nah, sebenarnya kuliahnya itu bukan 1 jam 40 menit aja. 1 jam 40 menit itu kuliah sama Miss. 1 jam 40 menitnya kalian belajar secara mandiri. Dan 1 jam 40 menit bentuk tugasnya. Jadi, terutama soal grammar, I also feel the same like you, gitu ya. When I was an undergraduate student, I felt so bad for my grammar. It is so difficult for me to come up with the material of the grammar, but I tried my best. Saya justru dapat ilmu tentang grammar itu lebih banyak ketika saya belajar sendiri, gitu loh, ya. Jadi saya harap kalian tetap bisa berusaha, gitu ya, untuk mengerti. Selain nonton video Miss juga silahkan dicoba untuk cari-cari video lainnya supaya bisa lebih paham, ya. Don't be sad, nggak usah sedih, kok susah sekali sih Miss gitu, kok ribet, ya namanya juga kuliah, kan anak-anak yang lain juga pasti ngerasa kesulitan juga tuh yang kuliah di komputer, susah ngitung-ngitung, algoritma ternyata gitu ya. Yang kuliah di ilmu pemerintahan juga ternyata sama, ya sama aja, semua yang kuliah pasti ada kesulitan. Okay, so I say this for the very first time to the class because I know that maybe some of you are uh, not sad, maybe lose your hope gitu ya. Aduh, baru semester 1 grammarnya aja udah gini, nanti gimana ke atas-atasnya? Enggak, mudah kok, asal mau belajar ya. Jadi jangan putus asa untuk materi pelajaran grammar, oke? Okay? Well, so let's continue to the material. So let me move my beautiful face. So let me make it small first and move it. Oops, actually I just want to move it. Nah, saya pindahin ke sini sedikit. Okay. Well, last time if you still remember we learn about part of speech. Miss mulai pelajaran grammar kita dengan part of speech ya, jabatan-jabatan dari setiap kata. Kenapa kalian harus tahu? Karena itu basicnya. Ya, pertama kita udah belajar tentang noun ya. Sama kemarin ada artikel, ya kan? Noun itu Miss sedikit review aja ya, biar nggak lupa. Noun ada yang countable, ada yang uncountable. Kalau countable itu bisa dihitung pakai 1, 2, 3, 4 pakai angka. Kalau uncountable itu tidak bisa dihitung. Nah, yang tidak bisa dihitung ini biasanya terdiri dari apa saja? Nah, ada nama-nama dari zat gitu ya, aktivitas sama sport, name of subject, nama pelajaran, language, abstrak noun, ya noun yang enggak berbentuk gitu ya, nggak bisa kita lihat secara mata gitu ya. Ada kolektif noun, itu noun yang merupakan perkumpulan dari benda-benda gitu ya. Dan harus diingat bahwa noun itu bukan kata benda. Ya, ini lihat nih ada aktivitas, ada sport. Artinya noun itu bukan kata-kata benda. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia bisa keartikan sebagai kata dari suatu nama. Ya, kata nama kalau misalnya ngingetin diri sendiri bahwa segala sesuatu yang punya nama gitu ya,
Sesuatu yang kita namain itu adalah noun. Ya. Oke, and then the next one, kemarin udah latihannya ini ya. Masih adakah yang belum ngumpul gitu ya. Ini digaris bawahin yang mana yang countable, yang mana uncountable noun. Lalu juga ada penjelasan gitu ya. Kadang-kadang yang tadinya itu countable, yang tadinya itu tidak bisa dihitung, bisa jadi dihitung dan bisa ditambahin kata ya. Terus ada materinya sama en ya, semua udah tahu kalau itu diikuti oleh suara yang mati ya, bukan hurufnya, suara dari konsonan, tapi kalau en itu suara dari vowels ya. Oke, kemarin ada the ya, ada artikel. Artikel itu adalah kata depan gitu ya, yang kata depan artikel, kata imbuhan. Yang bagian depan itu di bahasa Inggris cuma ada dua, ada the ya, ada en, de. Yang definite itu the, kalau indefinite itu sama en. Nah, si the ini kapan makainya? Ketika sebenarnya kalau disimpulkan semuanya ini kalau mau bahas yang lebih more specific. Ya, jadi kalau sudah mau ngucapin sesuatu ya, kata ya, noun yang sudah spesifik itu udah tahu gitu ya secara jelas, secara rinci, baru dipakai the. Nah, kemarin juga sudah latihannya di sini. Oke, en-nya juga, en-nya juga sudah. Nah, today we will continue to adjective. Ya, adjective itu apa? Adjective itu kata sifat. Jadi kalau sesuatu yang menjelaskan sifat, dia adalah adjective. Dan satu lagi yang harus diingat adalah, so let me move my face. Kan selama ini taunya adjective itu cuma kata sifat kan. Nah, tapi si inti utama adjective ini adalah menerangkan dari noun. Jadi dia adalah orang lagi. Dia adalah kata yang bertugas untuk menjelaskan si noun. Secara mudahnya gini, contoh noun tadi apa? Misalnya Badriah kan tadi ya. Jadi Badriah itu adalah noun. Badriah. Nah, mau mendeskripsikan si Badriah ini apa? Misalnya beautiful. Beautiful Badriah. Nah, si beautiful ini memang dia kata sifat. Kenapa? Dia adalah adjektif karena dia menerangkan ya. Jadi dia ini tugasnya menjelaskan si Badriah. Siapa yang cantik? Badriah. Badriah itu gimana? Cantik. Nah, itulah ada yang disebut sebagai adjektif. Itu ya. Nah, lagi misalnya movie. Film kan. Ini namanya apa? Oh, namanya film. Berarti dia adalah noun. Filmnya gimana? Oh, filmnya itu menarik, interesting. Nah, interesting movie. Apa yang menarik? Film. Filmnya gimana? Menarik. Nah, menarik ini menjelaskan si film kan, menjelaskan si noun film ini kan. Makanya si interesting ini disebut adjective. Ya, dan selalu si adjective ini akan menemani noun. Jadi dia couple-nya si noun. Jadi kalau ada adjective itu pasti ada noun karena tugas dia itu adalah menjelaskan si nounnya. Nah, kita balik lagi ke sini. Ternyata adjective itu ada dua nih, ada atributif, ada predikatif. Nah, bedanya apa? Nih, pertama katanya, when an adjective comes before noun, it is attributive. Jadi kalau adjektifnya ini letaknya sebelum noun, artinya dia attributif. Artinya dia melengkapi si noun. Tadi ya contohnya yang misteri. Nih, beautiful Badriah, interesting movie. Nah, berarti karena dia di bagian depan, ya kan, sebelum noun, maka dia termasuk yang atributif. Contohnya, she is an intelligent young woman. Siapa naunnya? Naunnya woman, ya kan? Ini naunnya. Nah, si intelligent, pintar, muda. Nah, perempuan ini bagaimana? Oh, dia ini pintar, terus dia ini muda. Nah, berarti dia menjelaskan kan? Menjelaskan si naun ini. Makanya yang ini adalah adjective. Terus ini juga, I love strong cheese. Naunnya yang mana? Cheese, keju. Nah, kejunya gimana? Oh, rasanya kuat sekali gitu ya, kencang sekali bau kejunya.
Nah, maka strong ini adalah adjective yang menerangkan si noun cheese. Nah, karena letaknya di depan, maka dia disebut sebagai atributif. Adjective yang fungsinya sebagai atributif. Oke. Terus yang kedua katanya, when an adjective is separated, ya, jika adjektifnya separated, terpisah from the noun, dari noun, and comes after the verb, dan letaknya setelah verb, it is predikatif. Nah, kalau dia terpisah, jauh, terus lagi terpisahnya oleh verb setelah verb dulu, maka dia disebut predikatif. Katanya an adjective can follow verbs like, biasanya adjective ini diikuti oleh kata kerja be, ya, to be, M-is-R. Ada kata become, get, seem, appear, feel, smell, look, sound, taste, make. Make ini bisa diikuti oleh kata person, ya. Keep, stay, grow, turn. It is a complement of the verb and not an object. Dia hanya sebagai pelengkap. Contohnya, the exam was really difficult. Nah, ini agak bingung nih. Yang mana ya adjektifnya? Adjektifnya difficult, sulit. Dia ngejelasin noun kan. Nounnya yang mana, Miss? Nounnya yang exam. Ya kan, yang sulit itu apa? Yang sulit itu ujiannya. Jauh kan jaraknya nih. Terus terpisahkan lagi oleh to be was. Ya kan? Nah, makanya kalau dia jauh seperti ini, dia disebut predikatif. Ada lagi, she seems worried. Dia terlihat khawatir. Yang mana yang adjektifnya? Khawatir. Dia menjelaskan siapa? Menjelaskan she. Ya kan, siapa yang khawatir? Ya, perempuan. Loh, kata Miss tadi menjelaskan cuma sebagai noun. Iya, itu yang pertama. Kedua, dia juga menjelaskan pronoun. Karena sebenarnya noun sama pronoun itu mirip. Nah, bedanya apa? Si pronoun ini kan namanya cuma menggantikan dari noun. Badria jadi she, Billy jadi he. Misalnya yang kita ajak ngomong itu Mary, Mary-nya kita ubah jadi you. Sama kan? Artinya cuma kita gantikan saja. Nah, sebelumnya coba kita balik dulu ke pronoun. Masih ingat gak? I do really sorry ya for use Indonesian for most of the time because I want you to understand because this is grammar. Once again, this is grammar. Jadi Miss minta maaf ya karena banyak ngomong bahasa Indonesia di mata kuliah grammar karena takutnya kalian nggak ngerti if I speak English for most of the time ya. Oke, jadi seperti kata Miss tadi, noun sama pronoun itu dekatan, kakak adik lah gitu ya. Si noun ini kakaknya, pronounnya adiknya gitu. Pronoun ini fungsinya apa? Kan namanya kata ganti. Nah, dia ini ngegantiin siapa? Ngegantiin si noun. Tapi maknanya juga sama. Badria kalian ganti jadi she. Billy misalnya kalian ganti jadi he. Yang kalian ajak ngomong misalnya Mary itu orang yang lagi ngobrol sama Badria, Mary-nya kalian ubah jadi you, gitu kan? Misalnya orangnya rame, maka kalian ganti jadi they. Mau ngomongin diri kalian sendiri dan juga orang-orang lain gantinya we. Gitu ya. Sebenarnya yang paling mudah I, you, we, they, she, he, it, gitu kan. Nah, ini adalah kata ganti diri. Dan bahasa Indonesia saja kan kita tidak pernah bilang Badria suka Mary, Badria suka Billy. Enggak, kan lucu. Dan juga this is a note. Kemarin itu ya Pak Badri itu pernah sempat marah. Jadi ada anak mahasiswa lah gitu ya, lagi diwawancarain sama asesor ya waktu itu. Dia ngomongnya, iya Pak, Badria itu suka dikasih pelajaran sama dosen. Badria itu that's not good. Bahkan asesornya yang ngasih nilai ke IGM itu juga bilang itu tidak layak gitu ya bagi kita yang sudah berpendidikan, kita sudah mengenal bahasa yang baik, itu tidak boleh menyebut nama. Nggak boleh bilangnya, Badria mau nanya, enggak. If you want to do that with your family. Mungkin ada yang sudah terbiasa ya, karena seperti itu di keluarga. Tapi ketika berbicara di depan umum, jangan lagi nyebut nama. Pakai kata ganti, kan sudah belajar.
Tapi ketika sudah formal, ketika ngomongnya sama Pak Rektor, ngomongnya sama dosen, bilangnya saya. Selamat pagi Bu, saya mau tanya. Jangan selamat pagi Bu, Badri mau nanya. Ya, mungkin bagi kalian biasa, tapi ya, secara sopan santun, secara kebahasaan, tata bahasanya itu buruk. Nah, sama seperti bahasa Inggris, gitu ya. You know, even when it comes to the foreigner, the native speaker, they even mention the people's name. Bahkan kalau di bahasa Inggris kan I itu tetap I, ya kan nggak ada saya, aku, gitu ya. Semuanya I. Dia ngomong orang tuanya aja you. Do you come to the party? Do you love me? Gitu ya. Sama orang tuanya dia bilang you. Kan beda lagi kalau dalam bahasa Indonesia. Ya kan kita nggak bisa bilang sama orang tua kita kau nih, gitu ya, kamu gitu ya. Tapi in native speaker no, mereka kebahasaannya hanya satu gitu ya. Kalau I ya I, you ya you gitu ya. Nah, di pronoun ini Miss sebenarnya pasti udah belajar semua ya, tapi Miss mau sedikit ngasih materi aja untuk mengingatkan kembali saja gitu ya tentang gimana tuh waktu belajar I, you, we, they, she, he, it. Ini sering banget ketukar ya, walaupun ini sebenarnya sepele, tapi jangan sampai udah jadi guru bahasa Inggris nanti nggak tahu bahwa ada yang namanya subjek, ada kalau sebagai objek, kalau dia posesif ya, posesif ini ada yang adjektif, ada yang posesif pronoun. Nah, yuk. Ini pasti udah hafal semua, tapi Miss mau ngingetin lagi ya, takutnya lupa. So, the first one ada kata I. Ingat, kalau si subjek itu, ya, si subjek itu letaknya selalu di depan verb atau to be. Ya, subjek letaknya di depan verb ya atau verb to be, ya. Jadi kalau saya bahasa Inggrisnya I, kalau you terus you, kamu, terus ada we, and then they, and then she, and then he, and then it. Makanya kalau kalimatnya saya makan, ayo verbnya kan makan, ya kan? Sayanya ada di depan, makanya pakai I eat. Tapi objeknya bahasa Inggris saya jadi berubah lagi. Nah, ini bedanya. Kalau bahasa Indonesia mau depan, belakang ya saya gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris I jadi me, you jadi tetap you ya, we jadi us, they jadi them, terus she jadi her, he jadi him, it jadi it. Jadi kalau tadinya saya makan I eat, kalau misalnya kamu membenci saya. Verbnya yang mana? Membenci kan? Nah, si kamu letaknya di depan. Makanya dia jadi subjek. You. Membenci, hate. Nah, saya ini bahasa Inggrisnya nggak bisa lagi jadi I. Dia berubah jadi me. Lah, kenapa dia berubah jadi me? Karena letaknya sudah sebagai objek. Objek itu letaknya di belakang. Ya, di belakang verb atau to be. Ya, ini kadang-kadang lupaan, jangan lagi bilang you hate I. Miss tahu, mungkin most of you udah tahu ya, Miss sekedar mengingatin lagi. Terus we juga harus berubah jadi as. Terus kalau kepunyaan, nah beda lagi. Kalau saya itu mau menyampaikan miliknya saya jadi my, you-nya jadi your, as-nya jadi our, them-nya jadi their, her-nya jadi her tetap, him-nya jadi his, it-nya jadi its. Ya, ini kita tulis dulu artinya kamu, yang ini kami, yang ini mereka, yang ini dianya ataunya gitu ya. Perempuan, kata ganti untuk perempuan, ini dia ataunya laki-laki gitu ya, yang ini dia atau punyanya itu selain manusia. Nah, kalau kepunyaan beda lagi ya. Jadi kalau possessive adjective itu dia diikuti oleh sesuatu yang kita punya.
mobil saya. Nah, mobil apa? Car. Sayanya nggak boleh bilang I, car I. Salah, car I. Tapi kalau mobilnya itu saya, pakainya my. Dan my-nya itu diletakkan di depan bendanya. Ya, bukan car my, tapi my-nya yang pindahin ke depan. My car. Ya. Nah, kalau possessive adjective, tadi ingat kan? Kata Miss tadi adjective. Adjective ini siapa? Pasangannya, couple-nya selalu diikuti oleh siapa tadi? Iya, harus diikuti oleh noun. Ya kan? Nah, makanya ada mobilnya nih. Ya kan? Ini dia nounnya. Nih. Nah, ini nounnya. Nah, itu. Ada nih nounnya. Mobil saya. Beda lagi dia dengan possessive pronoun. Kalau possessive pronoun, my itu jadi mine. Your jadi yours. Our jadi ours. Their jadi theirs. Her jadi hers. His-nya tetap his. Its-nya juga tetap its. Nah, bedanya si possessive pronoun, namanya pronoun. Berarti kan sudah menggantikan si noun. Berarti nounnya nggak perlu lagi. Jadi kalau si possessive pronoun itu tidak perlu diikuti noun lagi. Karena sudah ada pronounnya ini tadi. Nah, contohnya gimana? Contohnya, ini mobil saya. Itu mobil. Itu milikmu. Oke. Nah, bahasa Inggrisnya ini mobil saya apa? Jadi, this is pakai my ya kan? My car. Dipakein my karena disebutin nih mobilnya. Nah, kalau yang kedua, kita udah tahu kan maksudnya milikmu itu apa? Mobil kan? Jadi makanya di sini cukup ditulis that is yours. Nggak perlu lagi bilang yours car. Jadi S-nya ini, si S tiba-tiba ini itu sudah mencerminkan car yang mau kita bahas. Jadi cukup this is my car, that is yours. Atau boleh juga nih, kalau mau dijelasin that is your car. Bener nih, bener kalimatnya. Kalau your-nya ini ada car-nya. Tapi kalau car-nya tidak kalian sebut, maka di sini ada S-nya. Maka dia jadi possessive pronoun. This is my car, that is yours. Ingetin ya, kalau dia sudah ada SS-nya ini, ya mine, yours, ours, theirs, hers, his, its, nggak boleh lagi pakai noun di sini. Kalau si adjective, lihat couple-nya ini kan noun. Jadi ingat si adjective harus diikuti oleh noun, ya. Oke, so next go back to here. Kita balik lagi ke sini ya. Oke, she seems worried ya. Jadi si adjective ini ngejelasin si pronoun she. Hillary made me very angry. Hillary membuat saya sangat marah. Oke, si angry ini adjektifnya, nounnya siapa? Ayo, jangan ketuker. Ada dua nih nounnya. Ada noun atau pronoun. Ada Hillary, ada me. Tapi si yang marah siapa? Saya kan, berarti dia ngejelasin me. Terpisah kan dia jauh. Nah, dia dipisahkan lagi nih oleh kata very. Ya, ingat ketika dia terpisah dia predikatif, ketika dia langsung menjelaskan dia adalah atributif. Okay? Next one katanya, a few adjective can have a different meaning as attributive adjective from their meaning as predicative adjective. Lihat ya. Ketika si adjective ini letaknya sebagai atributif atau letaknya sebagai predikatif, dia punya different meaning. Ada beberapa yang berubah nih maknanya. Nah, makanya kita harus tahu. Contohnya, Jenny is a really old friend. Ya kan? Nah, yuk yang ini predikatif atau atributif? Iya, yang nounnya yang mana? Friend kan? Adjektifnya yang mana? Old. Old ini menjelaskan friend, ya kan? Letaknya deketan nih, berarti dia adalah atributif. Nah, artinya apa? Jenny adalah seorang teman lama, ya kan? Old friend, teman lama. Tapi ketika dia kalimatnya berubah seperti ini, Margaret is quiet old now. Si old adjective kan, tapi ada nggak nounnya di dekat dia? Nggak ada kan? Jauh nounnya. Yang mana nounnya? Margaret kan yang dia jelasin. Nah, berarti dia jauh. Ketika dia jauh nih, dia adalah predikatif. Lihat,
artinya berubah loh. Artinya jadi Margaret cukup tua ya, agak tua sekarang. Yang ini teman lama, yang ini artinya tuh tua. Jadi kadang-kadang dia berubah maknanya ketika letaknya juga beda gitu loh. Terus ada lagi, you are a very heavy sleeper. Ada lagi, this suitcase is really heavy. Yang mana yang atributif? Iya, yang ini ya atributif. Heavy-nya adjektif menjelaskan yang mana? Ayo, noun yang mana? Nounnya yang sleeper. Kamu adalah seorang tukang molor, maksudnya tidurnya itu lama, ya. Nih, artinya heavy itu you sleep very heavily, you do not wake up easily. Tidurnya mudah, bangunnya susah. Ayo, siapa ini? What is heavy? Nah, heavy sleeper gitu ya. Nah, heavy-nya deket kan dengan sleeper. Nah, artinya dia adalah atributif. Tapi coba lihat yang di bawah. This suitcase is really heavy. Jauh adjektifnya yang mana? Heavy kan? Nah, jauh kan dia dari nounnya. Nounnya yang mana? Suitcase. Ya kan? Nah, nih, ya kan? Nah, jauh kan? Berarti dia kalau jauh berarti dia adalah predikatif. Yang ini adalah atributif. Beda artinya. Yang ini tadi tukang tidur ya, mudah tidurnya. Kalau yang ini koper ini sangat berat. Jauh kan? Yang ini mudah, yang ini berat. Nah, beda kan artinya ketika dia jadi atributif ada predikatif. Tapi ini enggak semua ya. Ini dia bilang a few. Beberapa ya. Beberapa adjektif itu maknanya juga berubah ketika letaknya berubah. Ada lagi. His late father used to run the shop. Ada kata he is nearly always late. Ada dua kata late ya di sini yang merupakan adjektif. Late yang ini atributif, adjektif ini atributif atau predikatif? Nah, dia atributif. Kenapa dia atributif? Dia langsung sebelahan nih sama nounnya father. Beda dengan yang kedua. Yang kedua adalah predikatif karena dia ngejelasin siapa? Dia ngejelasin si he. Ya kan? Nah, yang pertama artinya apa? Late. Late yang pertama artinya almarhum. Gitu ya. Almarhum ayahnya gitu ya. Dulunya menjalankan sebuah toko. Tapi yang kedua artinya apa? Late yang terlambat. Dia agak terlambat. Jadi hati-hati ngomong late ya. Ngomong telat atau ngomong udah meninggal gitu ya. The late, jangan bilang misalnya yang telat tuh Badria. The late Badria gitu ya. Maksud kalian adalah Badria yang tukang telat gitu. Salah kalau kalian bilangnya the late Badria, maksudnya almarhumah Badriah gitu. Nah, lihat ya. Karena ada perubahan maknanya ketika dia dijadikan atributif dan juga ketika dia jadi predikatif. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Katanya, a few adjective can be used only as attributive adjective or only as predicative adjective. Nah, ada beberapa adjektif yang hanya cuma bisa dipakai sebagai atributif, ada yang cuma bisa dipakai sebagai predikatif. Artinya tidak bisa dua-duanya. Nah, beda dengan yang ini tadi. Ya kan dua-duanya bisa, tapi maknanya berubah. Kalau yang ini cuma bisa di predikatif, cuma bisa di atributif. Contohnya, some adjective relating to health. Biasanya adjektif yang berhubungan sama kesehatan. Kalau yang predikatif ya, yang terpisah ya. Ingatnya gini aja deh, daripada ketukar. Ini kan P, predikatif. P artinya pisah. Ya udah, berarti kalau yang atributif itu yang dekat. Ya, kalau P itu ingat aja kodenya tuh P, predikatif tuh pisah. Kalau A atributif itu berarti dekat. Nah, yang pisah itu ill, poorly, well, unwell, fine. She is very ill. Dia sakit. Tapi nggak bisa bilang Badriah yang sakit itu ill Badriah, salah. Dia nggak ada. Kedua, adjective beginning with e. Biasanya adjective yang diawali oleh kata e. Including asleep, awake, afraid, alive, alone. Do you feel afraid? Nah, afraid-nya di belakang. Nggak ada bilang afraid Badriah. Badriah yang ketakutan. Nggak ada. Kalau bilangnya Badriah is afraid, benar.
harus dipisah. Jadi Badriah tuh lagi feelings, adjektif yang menjelaskan perasaan. Contohnya content, glad, pleased, sorry, upset. Ya, he seems upset, near, far away, it's not far away. Ya, nggak ada absent Badriah, Badriah yang sedih, nggak ada. Ya, sad Badriah, nggak ada kan? Yang ada Badriah is sad. Nah, jadi sad tuh nggak bisa untuk ngejelasin di depannya. Beda dari kata beautiful. Kalau beautiful bisa kan dua-duanya. Beautiful Badriah. Or Badriah is beautiful. Bisa dua-duanya. Nah, tapi kalau sad nggak ada sad Badriah. Yang ada Badriah is sad. Contohnya gitu ya. Terus, nah itu yang predikatif. Ada lagi yang atributif saja, cuma bisa yang atributif, nggak boleh terpisah dari nounnya. Contohnya, adjective with qualify the noun, ada chief, main, only, particular, principal, sole. Contohnya, you are my only friend. Nggak bisa bilang, friend is you only. Ya, ada only itu harus diikuti oleh noun. Oke. Itu untuk yang si atributif sama predikatif. Ya, ingetin bahwa adjektif itu kata sifat, gitu ya. Dia selalu menerangkan dua ini. Kalau dia tidak menerangkan noun, dia menerangkan pronoun. Dia harus diikuti oleh dua couple ini. Apakah dia istri pertamanya noun, apakah dia istri keduanya pronoun, gitu ya. Nah, terus si adjektif ada dua, ada atributif sama predikatif. Yang satunya deketan, yang satunya pisah. Yang mana yang pisah? Yang predikatif. Ingat aja kuncinya P. Predikatif pisah, atributif dekat, gitu ya. Oke. Sekarang, nah ini yang paling sering masuk di dalam tes. Ataupun misalnya kalian ngajarin nanti di sekolah. Order of adjective. Susunan dari adjektif. When there is more than one adjective preceding a noun, they are generally placed in the following order. Misal, dalam satu noun saja, ya, kalian mau jelasin banyak adjektif, itu ada susunannya. Pertama, what is like. Kalau ngasih kodenya ini O, opinion. Ya. Terus yang kedua, how big, berarti size-nya, ukurannya. Oke, size-nya. Terus ini Z ya. How old? Umurnya. Berarti age, ya kan? Umurnya. What shape? Ya, what shape? Jadi bentuknya. Ya. Berarti shape ya, ini udah benar nih, S ya. Terus color. Warnanya. Ya. Where was it made? Di mana dia dibuat? Berarti nationality-nya ya, nationality kebangsaannya, nationality. Oke. Terus what is made from? Terbuat dari apa? Ya. Ini kita kasih kode apa ya? Material. Ya, materinya apa? Nah, baru noun-nya. Gitu ya. Jadi apa? OSAS CNM. Yuk, gimana pokoknya apalin bahwa opinion, size-nya, ukurannya, terus baru itu age, setelah itu shape, setelah itu color, nationality-nya, terus materialnya. Ya. OSAS konama. Kalau misalnya suka bacanya. Ini kan nationality, yang ini material ya. OSAS ya, OSAS kok nama. Bisa nggak? Ini kebiasaan misalnya sih ngapalnya. Ini kan ini size, ini age, ini shape, ini ko-nya itu color, na-nya itu nationality, ma-nya itu material. Jadi ngapalnya tuh OSAS kok nama. OSAS kok nama gitu. OSAS kok nama. Opinion, pendapat, S-nya size, setelah itu age, shape, ko-nya color, na-nya itu nationality, ma-nya itu material. Jadi gini, jadi misalnya nih mau menjelaskan sebuah baju
ya yang terbuat dari sutra, berasal dari Cina, warnanya merah. Misalnya ini lagi mau kalian tambah mahal, expensive. Nah, jadi bahasa Inggrisnya yang benar adalah expensive red Chinese silk shirt. Nggak boleh ketukar. Salah kalau terserah bahasa Indonesianya apa ya. Misal dalam bahasa Indonesianya baju berwarna merah yang terbuat dari apa namanya, sutra berasal dari Cina yang sangat mahal. Mahalnya di ujung kan di bahasa Indonesianya, tapi tetap dalam bahasa Inggris expensive-nya di depan. Ya, jadi bahasa Inggris yang benar harus mengikuti urutan yang ini. Kalau adjektifnya lebih dari satu. Jadi expensive red Chinese silk shirt. Lagi nih, beautiful old house. Bahasa Inggrisnya salah kalau kalian artikan old beautiful house. Meskipun dalam bahasa Indonesianya dibuat rumah yang cantik yang sangat tua. Nah, old-nya kalimat yang depan salah, harus beautiful dulu. Ya, old fashioned handmade doll, boneka yang terbuat dari tangan yang sangat jadul. Kalau what is like ini itu lebih kepada opinion ya, pendapat kita. Karena yang ini tuh bisa berubah-ubah. Artinya bisa jadi orang bilang mahal, ada yang bilang nggak mahal. Ada yang bilang cantik, ada yang bilang cantik. Ada yang bilang jadul, bagi orang lain nggak jadul. Nah, itu maksudnya opinion ya. Ada lagi envelope, small square brown envelope. Ya, amplop berwarna coklat, petak yang kecil. Pokoknya susunannya harus seperti ini. Terus ada lagi heavy, contohnya heavy oval antique table, ya. Nah, harus dihafalin susunan ini. Oke. Ini ada notes beberapa catatan. Great big generally goes before any other adjective. Ini ada beberapa catatan aja sih. Ini when you use more than one adjective from the what it is like category, it does not matter what order they go in. Nah, tapi kalau misalnya nih opinionnya ada dua, ya kan? Expensive, beautiful, dua-duanya nih. Udah mahal, cantik lagi. Ada dua misalnya, expensive, beautiful, red Chinese silk shirt. Boleh, terserah. Kalau dia dalam kotak yang sama, yang mana duluan boleh, terserah. Contohnya nih, she is depressed, anxious young woman. Beautiful, thought-provoking film. Ya, beautiful sama thought-provoking ini kan masuk di opinion nih. Ini boleh terserah yang mana duluan. Ya. Terus lagi, we generally only use comma between adjective and adjective when they are two or more adjective or equal important describing what something is like. Jadi nggak pakai koma ya. Cuman karena ada hal-hal tertentu aja yang buat kita pakai koma. Ya, biasanya describing what something is like. Biasanya di sini nih. Karena dia lebih dari satu, yang what is like ini biasanya dipakein koma, yang lainnya nggak masalah. Contohnya ini nih, ignorant sama selfish, ya kan dikasih koma di sini. Tapi antara selfish sama nggak ada. Kalau yang ini kan dia sama-sama opinion kan. Sombong, ya kan sombong tergantung opini masing-masing, ada dikira nggak sombong. We can also use and to separate two attributed adjective describing what something is like. Ya, it is a violent and shocking book. Ya, kalau misalnya dua gitu ya, dan juga dalam satu yang sama bolehlah pakai and, tapi jarang-jarang juga sih. Ya, if we use two adjective predicatively, we separate the adjective with and. If they are more than two adjective, we separate the last two adjective with and it is proceeding. Ini kalau dia predikatif, ya, kalau dia yang terpisah dari nounnya. Kalau ini kan gabung nih sama nounnya kan. Dia diikutin oleh nounnya kan. Nah, kalau yang ini, kalau yang predikatif, yang terpisah ini, ya, yang si predikatif ini, dia harus dipakein koma, ya, karena dia terpisah itu. Oke, so that's all ya. Miss mau bahas adjektifnya sampai sana dulu saja, karena kayaknya ini terlalu banyak ya gitu ya. Nah, di sini ada latihan, jadi silakan dikerjakan ya latihannya. Silakan dikerjakan. Yang pertama katanya rewrite the sentences, putting the words in the correct order. If you think there should be a comma, add it in the correct place. Ya, jadi yang ini susun. Ada absolutely, holiday, wonderful, was, the. Nah, susun katanya. Kalau perlu Pak tulis koma. Ini bukan cuma adjektifnya ya, cari subjeknya dulu, to be-nya, ya, verb-nya, lalu susunannya. Okay? And then the next one we have, udah gitu aja.
Berarti latihan konstruktifnya nanti deh. Berarti ini kita cuman latihannya, tugasnya untuk hari ini itu cuma 15 ya, untuk menyusun adjektif. Yang di atasnya ya ada semua ternyata ya, adjektif atributifnya. Oke, that's all. Dan karena materinya cuma satu, saya rasa latihannya cuma satu, yang tadi lah ya, susunan ini tadi. Maka Miss minta selesai hari ini ya. Jadi deadline-nya sebelum besok ya. Jadi silahkan tulis ini, kalau yang ada bukunya silahkan di print, tinggal tulis aja. Kalau nggak ada bukunya, ya kalau tidak ada kalian tidak cetak ininya, kalau kalian tidak cetak bukunya berarti tulis tangan ya, mau tulis tangan atau ketik nggak masalah. Okay, so that's all what I want to share to you. Thank you very much for your coming for today and see you next meeting everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.